Setelah beberapa waktu lamanya, kayaknya Pichel udah sering banget nih nge-review laptop-laptop dengan genre gaming ataupun corporate level. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya nih jadinya, kapan sih sebenarnya nge-review lagi nih laptop kelas budget atau yang lebih sering kita sebut sebagai laptop entry level? Nah, oleh karena itu kali ini Pichel akan mereview sebuah laptop entry level dari brand HP yang mungkin saja laptop ini teman-teman yang sedang cari laptop ini bisa jadi partner yang tepat nih. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang sudah Pichel bilang di awal bahwa kali ini Pichel kembali mereview sebuah laptop kelas entry level dari HP yaitu HP 14S DK1524AU. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Prosesor AMD Athlon Silver 3050U, RAM 4GB DDR4 single channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 2 dengan share memori sebesar 512MB, layar Tian panel 14 inci 6 bit dengan resolusi 1366x768 atau WXGA dan refresh rate sebesar 60Hz. Untuk bagian desain, laptop ini datang dengan menggunakan tint color berwarna silver dengan matte finish yang dinamakan HP dengan natural silver. Warna silvernya ini tuh bisa kita temukan di hampir seluruh permukaan laptop ini, bahkan hingga ke bagian keyboard dan juga palm rest-nya. Sementara untuk bentuk bodi laptopnya, Pichel bisa bilang sih ini biasa banget. Konsep desain yang masih digunakan mirip-mirip dengan laptop keluaran 5 ataupun 6 tahun yang sudah lalu. Dan ini juga hadir dengan sudut-sudut laptop yang cenderung melengkung dan nggak tajam. Selanjutnya kita bahas desainnya dengan lebih detail. Di mana pada bagian display cover hanya terdapat sebuah logo HP dengan chrome finish yang terlihat mewah dan juga kontras dengan warna silver display covernya. Dalam coating finish pada display covernya ini juga cukup bagus untuk bisa menolak akan cap-cap sidik jari kita. Secara overall sih memang masih kelihatan sedikit ya, tapi memang nggak sampai kelihatan dekil gitu. Jadi overall lumayan lah. Lanjut ke bagian dalam, di sini kita bisa lihat dua buah kombinasi warna, yaitu warna hitam pada bezel layarnya dan juga silver pada bagian keyboard dan juga palm rest-nya. Bezel layarnya ini tuh menggunakan matte finish dengan permukaan yang agak kasar. Sedangkan pada palm rest-nya, walaupun memiliki warna yang sama dengan display cover-nya, ini hadir dibuat dengan lebih halus. Dan di sisi atas keyboardnya, ini juga nanti terdapat nih lubang-lubang kecil yang berfungsi sebagai ya jalur untuk audio lah dari speaker laptop ini. Next ke sisi bagian bawahnya, di bagian ini hanya terdapat dua buah pad karet panjang yang berfungsi sebagai kaki-kaki pada laptop ini. Dan pada bagian ini juga terdapat lubang-lubang yang berfungsi sebagai ventilasi agar udara segar itu nanti bisa masuk ke ruang mesin pada laptop ini. Secara build quality, laptop ini hadir dengan dimensi 32,4 x 22,6 cm dan ketebalan 2,0 cm. Ini secara rata-rata masih bisa dibilang cukup compact dari segi ukuran, yang walaupun juga nggak terlalu tipis dan juga terlalu kecil. Tapi ini secara umum gitu ya, masih enak kalau kita masih tenteng kemana-mana lah. Sementara untuk bobotnya sendiri ini hadir sekitar 1,5 kg, ini imbas dari penggunaan material bodi pada laptop ini yang masih full menggunakan bahan plastik. Jadi secara overall walaupun dia ringan, tentu saja flex akan hadir di semua permukaan laptop ini, baik panel depan ataupun area keyboard. Dan terakhir urusan desain yaitu I/O port-nya yang terletak di sisi kiri dan kanan laptop, di mana mulai dari sisi kiri nanti hanya terdapat Kensington lock, satu port USB Type-C 3.2 Gen 1, dan dua buah LED indikator untuk power dan juga drive status. Sedangkan di sisi kanan kita bisa temukan charging port yang dilengkapi dengan LED indikator sebagai charging status, satu port RJ45 Ethernet, satu port Full HDMI 1.4b, dua port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu port combo audio 3,5 mm. Sementara untuk tombol power nanti ada di bagian atas, tepatnya di sebelah grill audio. Di bagian layar, laptop ini sudah dilengkapi dengan layar Tian panel dengan glossy finish berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan resolusi WXGA atau 1366x768 dan refresh rate 60Hz. Panel layarnya ini juga diproduksi oleh brand BOE dengan kode BOE 029B yang memiliki color depth 6 bit dan juga color akurasi 50% DCI-P3, 67% sRGB, dan 50% Adobe RGB. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan maksimum hanya hingga 220 nits dengan kontras rasio hingga 500:1. Secara umum sih untuk layarnya ini Pichel bisa bilang agak ala kadarnya aja. At least cuma bisa menampilkan gambar aja. Apalagi dengan color depth 6 bit maka akan rasanya wash out begitu untuk gambarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau pakai ini buat urusan desain, harap maklum lah ya, karena memang ini juga laptop budget, jadi nggak usah expect layarnya terlalu bagus-bagus amat.
Sementara untuk membingkai layarnya terdapat bezel yang nggak bisa dibilang tebal tapi nggak tipis juga. Ukurannya masing-masing adalah 0,6 cm di sisi kiri, 1,5 cm di sisi atas, dan 2 cm di sisi bawah. Dan pada bezel bawahnya ini nanti juga terdapat logo HP berwarna silver dove yang kontras banget dengan bezel layarnya. Dan sebagai penopang layarnya, terdapat dua engsel di sisi kiri dan kanan yang disatukan dengan cover pada bagian tengah yang bisa membuka hingga 135 derajat. Dan ini pada waktu pemakaian cukup keset juga untuk dibuka ataupun ditutup. Jadi kita butuh dua tangan buat membuka ataupun menutup layar laptop ini ya. Jadi jangan satu tangan, nanti laptopnya malah kebalik ke belakang. Kemudian di bagian input device, laptop ini hanya memiliki dua input device standar seperti laptop-laptop kebanyakan. Pertama untuk keyboard, di mana laptop ini menggunakan keyboard bertipe chiclet berukuran 1,5 cm yang berwarna silver dengan font berwarna abu-abu gelap. Key travel keyboardnya ini juga lumayan jauh dan pada saat kita gunakan untuk mengetik, Pical merasakan seperti resistensi pada tombol-tombol keyboardnya. Ya kalau mau dicontohin sih sebenarnya feel-nya tuh kayak kita lagi pakai kalkulator warung yang gede-gede gitu deh. Untungnya, karena keyboard laptop ini bertipe membran, maka suara yang dihasilkan itu nggak terlalu berisik. Tapi ya tetap aja masih ada kayak suara-suara sedikit. Dan buat yang penasaran, berikut ini Pical coba kasih nih contoh suara feedback dari keyboard HP 14S DK1524AU. Selanjutnya adalah touchpad-nya, di mana touchpad ini berukuran cukup lebar dengan tombol klik kanan dan klik kiri yang dibuat terpisah dengan bidang touchpad-nya. Sehingga ukurannya menjadi 11,3 dikali 6,6 cm jika dihitung dengan tombol action-nya. Warna permukaannya juga sama dengan area palm rest-nya, di mana hanya teksturnya aja yang polos begitu, nggak dibuat seperti kayak brush metal seperti palm rest-nya. Dan pada touchpad ini juga sudah disematkan nanti fitur standar macam kayak smart gesture dan selebihnya sih nggak ada lagi fitur-fitur spesial pada touchpad ini. Namun yang menjadi sayangnya ya buat Pical, menurut Pical gitu ya, tidak ada tuh yang namanya tombol untuk menonaktifkan touchpad-nya ini. Jadi kita harus matiin secara manual via control panel. Berikut ini Pical coba kasih contoh suara feedback dari touchpad HP 14S DK1524AU. Urusan performa, laptop HP 14S ini tuh dilengkapi dengan prosesor AMD Athlon Silver 3050U dengan arsitektur 12 nanometer yang memiliki total 2 inti, yaitu 2 inti fisik dan tanpa inti virtual, serta TDP 15 watt. Base frekuensi prosesornya juga adalah 2,3 GHz dengan boost max sebesar 3,2 GHz. Dan berhubung tidak ada aplikasi ataupun setting tambahan yang bisa mendongkrak performa laptop ini, jadi untuk pengetesan kali ini Pical lakukan dengan setting defaultnya, tapi tetap menyambungkan laptop ini kepada arus listrik. Yang pertama dengan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 1506 poin untuk CPU multicore, dan 747 poin untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan MP rasio sebesar 2,02 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 589 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk running test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 27 menit 10 detik untuk CPU test dan 28 menit 39 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 5.733 untuk esensial, 5.153 untuk productivity, dan 1.880 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 2.735 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di bagian grafis, laptop ini hanya menggunakan integrated GPU yaitu AMD Radeon RX Vega 2 yang memiliki 128 shader unit dengan sharing memory default sebesar 512 MB.
di mana ini akan menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya, untuk grafik mendapatkan skor 249, dan CPU skor sebesar 1290 poin. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 238. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes menggunakan serangkaian game. Dan mengingat laptop ini tuh tidak dilengkapi dengan discrete GPU, serta laptop ini memang bukan laptop gaming gitu ya. Jadi Pichel set layarnya di resolusi HD atau 1280x720 dan menggunakan beragam setting game pada laptop ini. Ya, secara umum sih Pichel sih nggak berharap bakalan tembus di rata-rata 60 FPS ya. Tapi paling nggak game-gamenya masih playable lah. Yang pertama GTA 5. Dengan resolusi 1280x720 dengan setting normal, average frame rate di 19,0 dengan maksimum 32,1 dan minimum 0,9 FPS. Untuk CSGO dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 28,1 dengan maksimum 48,1 dan minimum 13,9 FPS. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1280x720 dan setting fastest, average frame rate di 57,3 dengan maksimum 67,4 dan minimum 42,9 FPS. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, sayangnya game ini nggak berhasil dijalankan pada laptop ini. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, lagi-lagi gamenya juga gagal dijalankan pada laptop ini. Kemudian untuk The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 55,4 dengan maksimum 80,9 dan minimum 1,5 FPS. Dan terakhir Genshin Impact dengan resolusi 1280x720 dan setting lowest, average frame rate di 25,4 dengan maksimum 37,7 dan minimum 6,6 FPS. Untuk tes rendering, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 1 jam 25 menit dan 16 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 512GB dari Intel. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel menggunakan Crystal Smart dan hasilnya, untuk sequential 1MB dengan 8 task 1 thread, sebesar 1,8GB per second untuk membaca data, dan 1,5GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4KB dengan 1 task 1 thread, ada di 64,9MB per second untuk membaca data, dan 129,8MB per second untuk menulis data. Sampai sini harusnya teman-teman sudah paham lah ya, gimana performa dari laptop kelas entry level ini. Kalau teman-teman beranggapan bahwa laptop ini cupu, berarti teman-teman lupa kalau peruntukan laptop ini memang bukan sebagai laptop gaming ataupun multimedia. Tapi ini lebih ke arah buat teman-teman yang mungkin butuh banget laptop buat belajar, tapi dengan budget yang minim. Atau juga buat mungkin teman-teman yang sekiranya baru buka toko-toko online gitu ya. Maka laptop sekelas ini cukup untuk handle aktivitas yang berhubungan dengan internet ataupun yang serba online. Jadi kalau menurut Pichel sih, laptop ini masih oke dari segi kinerja dengan spek yang terbilang cukup minim, tapi masih sanggup lah untuk jalanin tes-tes yang lumayan menguras resource memori ataupun CPU gitu. Asalkan jangan fokus ke gaming aja. Lanjut ke bagian cooling system, di mana laptop ini hanya menggunakan sebuah kipas yang disambungkan dengan sebuah heat pipe yang akan menyedot udara panas dari chip CPU dan juga GPU-nya, lalu menghembuskannya melalui grill ventilasi di bagian belakang laptop. Sementara udara segar akan dihisap melalui lubang-lubang ventilasi yang ada di bagian bawah dari laptop. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, Pichel tes laptop ini di ruangan dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius dan tetap menghubungkan laptop ini kepada arus listrik. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini berada di angka 2,5% dengan frekuensi yang berada di 1,5 hingga ke 1,9 GHz, yang sesekali masih spike ke 2,5 GHz. Untuk yang dipergunakan juga berada di rata-rata 2,3 watt dan suhu di rata-rata 37 derajat Celcius. Dan saat kita stress test dengan Naik 64, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 3,2 GHz dan peak powernya hingga ke 17,3 watt dan suhu inti hingga ke 88,8 derajat Celcius. Peak performance-nya hanya bisa bertahan kurang dari semenit dan kemudian langsung dayanya drop ke 15,2 watt dan suhu di rata-rata 57,9 derajat Celcius. Sedangkan untuk frekuensinya masih naik turun dari 2,5 hingga 2,9 GHz.
Selanjutnya untuk temperatur bodinya, dalam kondisi stress test maka area keyboard ini memiliki panas rata-rata di 35 derajat Celcius dengan titik terpanas di 58 derajat dan terendah di 29 derajat Celcius dengan titik terpanas pada exhaust di engsel layar. Sedangkan di bagian bawah laptop, panasnya ini tuh berada terfokus di bagian lubang-lubang ventilasi hingga kepada bagian engsel. Pada area ini suhu panasnya tuh mencapai rata-rata 34 derajat dengan titik tertinggi 47 derajat dan terendah di 29 derajat Celcius. Jadi walaupun panasnya ada di bagian engsel, tapi kalau panasnya sudah sampai 50-an derajat Celcius, Richard saranin sih tetap gunakanlah cooling pad pada laptop ini. Supaya paling nggak udara yang ditarik dari luar tuh lebih dingin suhunya, jadi cooling sistemnya tuh bisa bekerja lebih optimal. Di bagian audio, laptop ini memiliki speaker yang tidak diketahui dituning oleh brand apapun. Jadi, meskipun begitu gitu ya, suaranya memang cukup kencang gitu ya. Efek dari posisi speaker yang menghadap ke atas yang terletak di bagian atas keyboardnya ini sedikit banyak membantu lah akan tingkat kekencangan suaranya. Dan pada saat speakernya ini kita uji dengan volume maksimal, maka speakernya ini bisa menghasilkan suara rata-rata di 87,1 desibel dengan maksimum hingga 95,2 desibel. Berikut ini merupakan contoh audio dari laptop HP 14S DK1524AU. Untuk webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 piksel. Nanti akan ada indikator berwarna putih di samping kiri dari kameranya. Dan pada waktu kita uji, meskipun dalam keadaan terang benderang gitu ya, maka hasil tangkapan kameranya sih biasa aja. Masih ada noise yang bisa kita lihat di hasil videonya. Dan daripada teman-teman penasaran, berikut ini Pical coba kasih contoh hasil video dari webcam laptop HP 14S DK1524AU. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop HP 14S DK1524AU. Ini dalam resolusi 720p 30 fps dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini lampu ada di depan Pical nih, tuh. Tapi gambarnya masih berasa banget noise-nya. Dan juga memang secara color tone nggak terlalu gimana ya, kayak agak-agak pucet. Dan juga memang kalau noise sudah jelas dan tingkat ketajamannya juga ya B aja. Namun yang mengingat ini laptop budget, jadi ya mungkin nggak terlalu concerning lah, at least ada kamera. Dan untuk mikrofonnya ada satu mikrofon di sebelah kanan, semoga suaranya juga tangkapannya bagus. Oke, itu aja, thank you. Selanjutnya untuk bagian konektivitas, laptop HP 14 ini tuh masih memiliki Wi-Fi chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8821CE yang support 802.11ac dan Bluetooth versi 5.0. Wi-Fi chipnya ini sudah support akan dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Dan buat kita yang mungkin masih butuh koneksi yang lebih stabil, masih ada koneksi LAN yang mempergunakan chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168/8111 yang support transfer data sebesar 1 gigabit per second. Di bagian baterai, laptop ini memiliki baterai internal dengan kode HT03XL dengan kapasitas 41.000 mAh dan berbahan lithium ion. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 8 jam 30 menit dari 100 hingga 8% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 2 jam 41 menit dari 100 hingga 9% baterainya. Sedangkan untuk pengisian daya, ini bisa mempergunakan charger bawaannya dengan output 19,5 volt, 2,31 ampere dengan total daya 45 watt. Dan untuk pengisian dayanya, dari 9% hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 6 menit dalam kondisi laptop sedang tidak digunakan. Dan nanti waktu pengisian akan ada LED indikator di sebelah dari port chargernya. Terakhir untuk kemampuan upgrade, laptop ini masih memberikan beberapa opsi upgrade baik di sisi storage ataupun di sisi memorinya. Di bagian memori terdapat 2 slot RAM DDR4 yang salah satunya sudah terisi dengan modul RAM dengan kapasitas 4 GB. Jadi pilihan upgrade kita yang disediakan adalah dengan menambah satu keping RAM DDR4 dengan kapasitas dan spek yang sama dengan RAM bawaan, atau sekalian aja upgrade keduanya mengganti kepada RAM dengan kapasitas yang lebih tinggi. Kemudian untuk bagian storage, ada beberapa pilihan upgrade yang teman-teman bisa ambil. Yang pertama bisa mengganti modul NVMe yang saat ini sudah terpasang dengan modul NVMe 2280 dengan kapasitas yang lebih besar.
Dan yang kedua, yang lebih ramah kantong, sebenarnya teman-teman bisa memasang hard disk ukuran 2,5 inci pada kompartemen yang sudah disediakan. Kalau buat teman-teman yang mungkin butuh speed yang agak lebih cepat gitu ya, maka teman-teman bisa pasangkan SSD SATA 2,5 inci di kompartemen ini. Tapi sayangnya, ya sekedar catatan, setelah Pichel coba obok-obok kardus laptopnya, konektor SATA-nya tuh nggak disediakan pada paket penjualannya. Jadi, kalau misalnya kondisinya ini benar-benar nggak ada ya di dalam paket penjualannya, maka teman-teman harus bisa beli sendiri tuh konektor SATA-nya, bisa cari di toko online gitu. Karena agak zonk juga kalau nggak disiapin. Bisa jadi mungkin paket kita kali nggak ada ya, tapi nggak tahu. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop HP 14S DK1524AU adalah laptop yang secara spesifik ditujukan buat teman-teman yang butuh laptop hanya untuk keperluan office standar aja. Atau bisa juga buat adik-adik ataupun anak-anaknya ya, yang masih duduk di bangku sekolah untuk keperluan tugas sekolahnya. Jadi kalau sekedar buat kayak bikin makalah ataupun karya tulis, PowerPoint gitu ya, maka ini udah aman banget laptop ini. Sementara untuk kemampuan gamingnya, Pichel ingatkan sekali lagi, itu hanya bonus ya teman-teman. Jadi nggak bisa dibilang bisa gaming juga sih, paling game-game ala kadarnya lah. Ya walaupun laptop ini masih bisa di-upgrade dari segi RAM-nya, Pichel sih tetap tidak merekomendasikan laptop ini menjadi gaming gear teman-teman sekalian. Secara harga pun, laptop ini tuh dibanderol dengan harga 5 jutaan di situs resmi HP Indonesia. Harga yang cukup sebanding lah dengan spek dan kemampuan yang sudah Pichel sampaikan sebelumnya. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gile. Kalau laptop kayak gitu tapi beneran kagak ada ya. Kocak juga. Kosongan. Gokil.